Sobatkom, penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kejahatan yang tidak pandang bulu. Hampir semua kalangan masyarakat dari segala rentang usia, latar belakang, dan status sosial bisa terkena dampaknya. Seperti yang kami kutip dari rencana kinerja tahunan BNN, dari hasil penelitian yang dilakukan BNN secara periodik setiap 3 tahunnya, angka prevalensi terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, prevalensi pada angka 2,23% dan pada tahun 2019 pada angka 1,80% dan pada tahun 2021 angka prevalensi sebesar 1,95%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka prevalensi sebesar 0,15%, di mana pola penyalahgunaan narkoba ini salah satunya dikarenakan adanya kenaikan peningkatan penyalahgunaan narkotika jenis baru atau New Psychoactive Substance atau NPS. Dengan adanya permasalahan perkembangan NPS ini, perlu Sobatkom ketahui guna menciptakan lingkungan pekerjaan yang sehat, aman, dan bebas narkoba. Nah, kita akan membahas NPS ini bersama dengan para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Jadi jangan kemana-mana Sobatkom, tetap stay tune di Tok Tok Kominfo Podcast episode ke-89. Sobatkom, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, bahwa hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan ngobrol bareng. Yang pertama sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Imam Suwandi, selaku Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Kominfo. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang, Mas Hilmi dan Sobat Tok.com. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Pak Imam hari ini. Kemudian juga yang tidak kalah seru, hari ini juga kita kedatangan seorang penyuluh narkoba ahli madya dari Direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN. Beliau adalah Bapak Kusrianto. Selamat siang Pak Kusrianto. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak sudah berkenan hari ini. Gimana tadi Pak dari Cawang hingga Merdeka Barat, lancar Pak perjalanan? Lumayan macet. Ya, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu Bapak untuk bisa ngobrol bareng pada siang hari ini membahas mengenai isu yang sebenarnya sudah ada dari tahun 80-an ya Pak ya, 80-an, 70-an dan ya, tahun 70-an. Tahun 70-an ya Pak ya hingga sekarang ini. Cuman mungkin betul Pak. Jadi memang narkoba ini bukan hal baru sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kita dan menjadi permasalahan yang mendasar sehingga kita sama-sama perlu untuk bisa membahas ini. Bukan untuk memberikan pengetahuan untuk mencoba ya, tapi untuk Sobatkom semua bisa aware dan mengenal bahaya-bahaya dari narkoba ini yang nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Kusrianto dan juga Pak Imam Suwandi. Baik, kami akan langsung mulai Pak dengan pertanyaan pertama nih Pak untuk Pak Kusrianto yang sudah jauh-jauh dari Cawang nih Pak Kus. Jadi kita tentunya sudah mengenal Pak Kus beberapa jenis narkoba melalui media sosial maupun pemberitaan di televisi. Nah saat ini Pak Kus, apakah memang ada narkoba jenis baru Pak yang beredar di masyarakat Pak Kus? Di Indonesia. Di Indonesia terutama ya Pak. Indonesia itu kalau di seluruh dunia ada ribuan ya, tapi kalau di Indonesia ada sekitar 185 jenis ya, jenis baru. Terus 179 sudah diatur dan 6 jenis itu belum diatur oleh peraturan Menteri Kesehatan. Oh, oke. Jadi sebenarnya ada total 185 jenis ya Pak ya Sekitar 185. yang sudah diidentifikasi. Tahun itu hasil tahun berapa? 2022, 2023 mungkin sudah berkembang lagi. Gitu. Oh baik Pak. Kalau kita berbicara mengenai bentuk-bentuk narkoba Pak, sebenarnya apa saja sih Pak jenisnya Pak? Kalau dulu zaman SD kita tentu mengenal Sobatkom, dulu ada permen yang bolpen yang rasanya baunya manis, kemudian bisa membuat pusing. Itu apakah bentuk-bentuk narkoba sekarang ini seperti apa sih Pak? Apa perkembangannya Pak? Narkoba itu kan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau bahan adiktif lainnya banyak itu ya. Jadi narkotika ini ada yang jenis LSD atau lysergic deethylamide, dan apabila dia dicampur dengan zat-zat yang lain itu dia nempel di situ, bisa dikasih dengan dimodifikasi dengan aroma dan lain sebagainya.
Tapi efeknya memang terhadap seseorang itu dia bisa adik atau kecanduan. Pertama kali mungkin dia pusing, tapi sering menggunakan, sering mencium, lama-lama dia adiksi, pengen mencium-cium terus gitu. Karena ada kepuasan saat dia berhubungan dengan bahan tersebut. Contohnya gini, tidak hanya penghapus mungkin ya, Penghapus bukan ya, Pak. pensil ya. Ini kedengar nggak suaranya? Penghapus mungkin. Jadi penghapus itu ada pewanginya yang bikin orang tuh pengen mencium. Tapi sejauh mereka tidak adiksi ya bukan masalah. Tapi ada juga yang iseng-iseng, karena sekarang ini sasaran penyalahgunaan narkoba itu oleh bandar itu kan disasar dari anak-anak kecil yang masih SD sampai mereka sudah, sehingga nanti saat remaja itu mereka sudah menjadi pasar. Pasar narkoba itu kan pasar yang menjanjikan ya. Jadi banyak mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sebagainya terjun di situ, dan mereka bermula biasanya jadi penyalahguna dulu. Karena bisnisnya menjanjikan bagi mereka para bandar. Tapi kita kan dituntut komitmen bahwa generasi ini harus kita jaga. Gitu. Jadi kita tidak boleh mengabaikan permasalahan seperti ini. Kalau kita berfokus pada keuntungan ya tidak memikirkan bangsa kita ke depan ya nanti akan terpuruk lah bangsa kita ini, kan gitu. Lost generasi. Gitu. Oke, Pak. Mungkin menyambut tadi dengan yang masalah mencium-mencium, Pak ya. Kalau dulu kan enak tuh Pak, ada asap Vespa biasanya, Pak. Asap Vespa itu kan baunya enak nih, Pak. Jadi itu nggak termasuk adiktif ya, Pak ya. Karena kelihatannya menyenangkan tapi tidak menimbulkan ketergantungan ya. Kalau narkoba kategorinya adalah dia menimbulkan ketergantungan ya, Pak ya. Kecanduan, Pak ya. Tentunya kalau kecanduan tuh hal yang positif tentunya nggak masalah ya, Pak ya. Tetapi pasti pemerintah pasti melarang. Kenapa pemerintah melarang? Pasti ada permasalahan di situ yang menimbulkan aspek negatif ya, Pak ya. Kecanduan dan aspek negatif. Berbicara tentang efek narkoba sendiri, Pak Kus. Apa saja sih Pak efek-efek yang ditimbulkan, terutama efek negatif ya Pak ya? Kita masih meneruskan yang tadi ya, masih yang zat adiktif tadi ya. Zat adiktif yang ditimbulkan yang melalui pernapasan rata-rata berdampak pada saraf, susunan saraf kita. Sehingga seseorang yang mencium aroma tersebut, secara tidak sadar mereka terbawa halusinasi tapi lama-kelamaan sarafnya ini mereka rusak. Kasarannya sarafnya rusak lah. Melemahkan fungsi saraf, intinya gitu. Lemahnya fungsi saraf. Sehingga untuk berpikir mereka tidak bisa normal kembali. Lama-kelamaan mereka tidak bisa berpikir, jelasnya gitu. Gitu. Jadi tidak susah diajak ngomong, ya kan. Susah diajak, apalagi berpikir, diajak ngomong aja susah, tidak nyambung. Terus mereka tidak terkontrol perilakunya. Gitu. Nah ini yang dikhawatirkan kan. Berarti kan mereka kalau seperti anak yang lahir tidak normal, tidak bisa berbicara, yang bergantung pada orang tuanya itu seperti apa? Gitu. Kita kan bisa melihat anak-anak yang bukan anak-anak yang tidak normal, lahir tidak normal. Jadi diajak ngomong juga susah, dipacu untuk ngomong susah gitu. Nah, seperti itu. Mereka bisa ngomong, tapi diarahkan omongannya susah gitu kan. Gitu. Ini kan seperti kita ngomong dengan siapa gitu. Iya. Karena diajak ngomong berarti tidak nyambung ya, Pak. Enggak nyambung ya, Pak, ya. Karena sarafnya udah terganggu. Gitu. Nah, itu aja dulu. Itu yang terkait dengan narkoba yang lewat penapasan ya, Pak, penapasan. Kemudian jenis yang lainnya, Pak. Jenis yang lain, contohnya kalau ganja atau sabu ya, ganja dulu ya. Ganja dulu itu memang banyak itu remaja-remaja yang menggunakan itu, ya, karena efeknya memang halusinasinya itu yang diambil. Ya. Halusinasinya diambil, tapi lama kelamaan mereka kan akan, karena itu dampaknya terhadap terhadap saraf juga itu ya, terhadap saraf, karena efek ini kan narkotika golongan 1 ini, terhadap saraf juga, terhadap daya tahan tubuh juga, ya, daya tahan tubuh juga. Mereka
Karena salah satu yang kenapa kita supaya narkoba itu tidak apa tidak digunakan, kalau sudah seseorang menggunakan narkoba itu lupa untuk kebutuhan yang lain, kebutuhan misalnya nutrisi yang lain dalam tubuhnya sudah tercukupi oleh narkoba tersebut. Misalnya dia setelah menggunakan ganja atau menggunakan sabu itu dia terus karena sifatnya itu depresan ya. Depresan itu membuat seseorang itu tidak aktif, rileks dan tidak terlibat dalam aktivitas, pengen menarik diri dari aktivitas. Sehingga mereka cenderung tidur ya. Lalu sudah tidur ya sudah kepuasan itu. Nah, tidur dengan puas. Karena efek halusinasi terbawa sampai dia tertidur itu. Juga sabu-sabu juga demikian. Kalau sabu-sabu pertama kali memang dia memacu kinerja seseorang, meningkatkan kinerja seseorang. Oh, lebih berkinerja jadinya Pak ya? Lebih berkinerja, seperti amfetamin. Ya, sabu sama ekstasi itu sama. Hampir lebih berkinerja. Cuman lama-kelamaan dia kecanduannya luar biasa. Gitu. Jadi saat dia bekerja tidak mengenal lelah dia. Tidak lelah. Tapi begitu dia sudah dampak itu udah berkurang, dia langsung exhausted, kelelahan gitu Bang. Tidak kelelahan, tapi dia sudah seperti terbawa. Kalau kita udah ngantuk banget itu seperti apa ya? Gitu. Jadi dia langsung efeknya pengen relax, tidur pulas gitu. Dia bekerja bisa 12 jam tapi tidurnya bisa 24 jam. Gitu. Jadi itu ya. Ada juga ekstasi banyak juga digunakan oleh para pekerja juga ya. Para pekerja juga. Jadi cuman efeknya mereka lebih bergairah dalam bekerja. Tapi nanti dampaknya adalah mereka susah mengontrol diri. Banyak bicara, tapi pembicaraan itu bebas lepas, tapi susah dikontrol. Saya tidak menunjukkan nanti akan siapa hari ini akan ya. Tapi itu mempunyai efek masing-masing gitu, seperti itu. Baik Pak Krus. Cukup banyak ternyata Sobat Kom ya efek-efeknya. Jadi mulai dari tidak nyambung ya Pak ya, tidak nyambung, kemudian tidak bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Ini tentunya sangat berpengaruh terhadap nanti seseorang ini berada di dunia kerja. Jadi kita mungkin akan loncat ke Pak Imam dulu nih Pak terkait dengan bagaimana sebenarnya sih Pak kalau kita melihat pegawai-pegawai Kominfo kan insya Allah sehat-sehat ya Pak Imam ya. Cuman dari kami ingin menanyakan bagaimana sih Pak sebenarnya kondisi dan data pegawai di Kementerian Kominfo sendiri saat ini terkait dengan lingkungan Kominfo yang bebas narkoba Pak Imam. Apakah pernah ada contoh kasusnya Pak? Baik, terima kasih Mas Ilmi. Jadi alhamdulillah ya kalau dari pertama untuk saat ini dari Kominfo dari tahun 2001 sampai karena kebetulan saya masuk tahun 2001 Pak di Kominfo. Jadi kami data dari 2001 menangani kasus-kasus terbesar kalau ini narkoba. Kemudian yang kedua adalah kasus terorisme. Kemudian yang selanjutnya adalah kasus terkait dengan adanya kalau yang sekarang ini ada judi online itu termasuk yang ini ya. Tapi dari kasus-kasus yang ada di kami untuk kasus narkoba, alhamdulillah di Kominfo itu untuk sampai saat ini tidak ada. Dan itu pun dari data-data ketika dilakukan tes urin pun tidak ada pegawai Kominfo yang alhamdulillah tidak terdampak. Dan ini juga hari ini kami tadi koordinasi dengan KSN Komite Aparatur Sipil Negara. Sebenarnya banyak sih data-data pegawai pengaduan terkait narkoba. Ada lebih dari 250 lah yang ada pengaduan terkait narkoba untuk yang kalangan KSN Pak. Kalangan ASN. Tetapi alhamdulillah tidak ada di Kominfo.
Dan hari ini kami baru saja mendapatkan penghargaan untuk terkait dengan indeks untuk nilai kode etik dan nilai kepatuhan pegawai Kementerian Kominfo. Kami mendapatkan penghargaan dengan kategori patuh, Pak. Jadi dengan nilai skor 355 atau kalau ini 89. Nah ini alhamdulillah, jadi ya kita dalam kondisi memang kalau dari sisi kode etik dan dari kepatuhan kita sudah termasuk tinggi, Pak, karena sudah di kategori tertingginya, yaitu kategori tertingginya adalah patuh. Baru saja sebelum ke sini kami mendapatkan penghargaan itu, Pak. Dan sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada di Kementerian Kominfo. Tapi kalau tidak salah ya Pak ya, kalau pegawai yang terkena narkoba kan nanti salah satu tanda-tandanya sebenarnya bisa dilihat dari matanya, kemudian raut mukanya. Saya belajar Pak, orang-orang yang kena narkoba biasanya matanya agak merah, kemudian ada tanda-tanda kelesuan. Nah, mudah-mudahan itu tidak ada sih, karena kami sudah lakukan tes urin juga tidak menemukan. Walaupun ini ya, dan mungkin nanti kalau adalah strategi bagaimana untuk ini ya mendeteksi lah Pak, mendeteksi pegawai-pegawai yang kira-kira ini kan biasanya kalau narkoba itu satu ya yang biasanya suka nongkrong nih Pak ya, suka nongkrong, suka ke hiburan-hiburan malam. Makanya biasanya ada strategi nih Pak untuk mengecek teman-teman. Ya kita sampling, bagaimana cara kita sampling ya di waktu-waktu tertentu lah, karena memang untuk tes narkoba kan biayanya juga tidak murah kan, jadi ketika kita lakukan sampling pun mudah-mudahan itu bisa menjangkau memang yang diindikasi rawan-rawan terkena. Itu Mas Hilmi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Tadi disebutkan mata merah, badan lesu. Jadi kemungkinan nanti akhir tahun ini Pak Imam bakal banyak menemukan nih Pak. Tentunya bukan karena narkoba pastinya, karena lembur untuk realisasi akhir tahun biasanya Pak ya. Teman-teman ASN pada lembur biasanya Pak untuk bisa kebut akhir tahun. Jadi karena lembur, kurang tidur, mata merah Pak. Tapi insya Allah bukan karena narkoba ya Pak Imam ya. Semoga bisa seperti ini terus ke depannya Pak. Jadi mendapatkan lingkungan kerja yang sehat kitanya. Tentang pelaksanaan ataupun implementasi bagaimana kita menjaga lingkungan sehat di kantor Kementerian Kominfo Pak Imam. Kalau memang kita melihat di ASN itu kan sudah ada aturan yang jelas ya Pak ya mengenai reward, kemudian mengenai sanksi Pak. Tentunya kita ketika berbicara penggunaan ataupun penyalahgunaan narkoba tidak akan berbicara reward ya Pak ya. Kita nggak akan mungkin ngasih reward ke seorang pengguna narkoba, tapi pasti akan berbicara tentang sanksi Pak. Kalau dari dasar hukum dan sanksi Pak yang mungkin untuk dilakukan oleh Biro Kepegawaian terkait dengan ASN yang melakukan penyalahgunaan narkoba, itu bagaimana Pak Imam? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Kom semuanya Pak Imam. Baik, kalau secara aturan sudah jelas ya, diatur di PP 94 bahwa di pasal 3 bahwa setiap ANS itu harus taat dan patuh memenuhi ketentuan undang-undang, itu sudah pasti. Kemudian menjadi suri teladan yang baik, karena ASN itu kan jangan sampai, ini kan harus jadi contoh di masyarakat. Jadi jangan sampai nanti apalagi ASN Kominfo yang notabene-nya harus menjadi tugas dan fungsinya adalah sebagai corong pemerintah. Nah, kalau ASN-nya terkena narkoba dan sebagainya, itu kan pasti ya dampaknya juga akan lebih besar. Dan secara ketentuan apabila seseorang terkena, mudah-mudahan jangan ya, itu juga diatur bahwa hukuman untuk ASN tersebut adalah hukuman kelas berat, karena yang bersangkutan jelas pasti akan menjadi stigma, menjadi contoh yang tidak baik, dan ini
membuat citra tidak hanya kementerian tetapi secara nasional apabila misalnya ada yang ketangkep pegawai Kominfo, nah itu kan otomatis ya ini menjadi mencoreng citra instansi kementerian yang notabene-nya akan berdampak buruk. Tapi kalaupun misalnya ada ya pasti nanti akan diproses secara ketentuan bahwa pasti akan dilakukan pemanggilan terhadap ASN tersebut, kemudian diklarifikasi. Nah, itu kalau belum sampai ranah pidana. Tetapi kalau sampai ranah pidana, ya nanti akan bicara tentang bagaimana pidananya. Nah, berapa hukumannya. Karena ini akan ada kaitannya kalau di berat sendiri pun kan ada beberapa macam kan, dan berat yang paling berat kan ada 3 kategori ya. Yang paling berat adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Itu Mas Deni. Baik, terima kasih penjelasannya. Ngeri juga ya, Sobat Kom, jangan sampai diberhentikan dengan tidak hormat. Cicilan sayang, rumah belum lunas. Jadi teman-teman harus hati-hati Sobat Kom semua ya. Hindari itu ya Pak Imam ya pokoknya ya. Saya akan coba loncat ke Pak Kus dulu Pak. Iya. Tadi disampaikan terkait dengan apa yang akan dilakukan dari sisi kepegawaian Pak Iya. Kus, dari Pak Karwai, Pak Imam Suwandi. Dari Pak Kus sendiri selaku dari BNN, Iya. kira-kira apa sih Pak sanksi kepada ASN yang memang terbukti sudah menggunakan narkoba Pak Kus? Sanksi ya sesuai dengan ketentuannya ada di kepegawaiannya. Jadi kalau yang ringan diturunkan pangkat, yang berat ya dipecat. Kalau dari BNN tidak ada regulasi tersendiri Pak mengenai bagaimana treatment kepada ASN yang melakukan penyalahgunaan narkoba ini Pak? Karena pelakuannya hampir secara umum, ASN secara umum ya. Jadi kalau jadi kita tidak menyimpang dari apa ketentuan yang dilakukan secara umum itu, ASN secara umum. Jadi regulasi yang secara internal kita memang acuannya kode etik tadi Pak. Kode etik ASN. Kode etik ASN kalau kita juga ada juga kode etik penyuluh narkoba. Kode etik penyuluh narkoba. Itu mengacu juga pada kode etik ASN. Baik Pak. Berarti kurang lebih sama ya hampir Pak ya? Sama. Artinya dari sisi proses penegakan hukum dari ranah pidana akan ada sendiri, dari sisi kepegawaian juga akan ada sendiri ya Pak, Pak Imam ya Pak Kus ya, untuk penanganan terhadap ASN yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, berkaitan dengan aspek penanganan Pak, tentunya di BNN ada beberapa program ya Pak yang sifatnya pertama pencegahan dan yang kedua penanganan itu sendiri Pak, Pak Kus. Sebenarnya program-program yang dilakukan oleh BNN ini seperti apa sih Pak untuk mencegah penyalahgunaan ini Pak? Untuk pencegahan dulu ya. Untuk pencegahan. Untuk pencegahan dulu ya. Pencegahan dulu ini kan kita mengimplementasikan melalui program-program yang dilaksanakan oleh BNN. Jadi program-program yang dilaksanakan BNN ini melekat kepada seseorang, misalnya kita sebagai pegawai punya keluarga berarti sebagai kepala keluarga, ya kan, sebagai anggota masyarakat, makanya itu semuanya kita formula menjadi satu program. Ada program yang namanya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga kita mengacu begini. Para penyalahguna narkoba yang ada selama ini, yang kita kadang-kadang sering kita hadapi, ini permasalahannya kalau yang remaja ini adalah karena kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga. Makanya perlu ada program namanya ketahanan keluarga. Bagaimana ada saling sapa di dalam lingkungan keluarga itu, saling kasih sayang dalam keluarga. Nah, peran orang tua, peran kepala keluarga sangat penting, sangat vital. Orang tua itu ya bapak dan ibu. Itu sangat penting untuk membentuk karakter anak yang ada dalam keluarga tersebut. Sehingga didikan yang baik dari orang tua ini akan membuat seseorang itu memiliki daya tahan atau imunnya terhadap penyalahgunaan narkoba. Dia akan menghindari penyalahgunaan narkoba itu karena imun yang daya tahan dalam dirinya.
persepsi dirinya bahwa saya sepakat bahwa narkoba itu dari sisi manapun, sisi kesehatan tidak baik, sisi agama itu sangat dilarang. Nah ini udah terpatri dalam dirinya, sehingga anak ini sudah punya kekuatan dulu. Sudah dibekali dari keluarga dulu. Saat dia keluar, dia sudah orang tua sudah punya bekal ya Pak ya. Bukan punya bekal. Amanlah, merasa aman lah orang tua. Walaupun anak keluar, dia merasa aman. Karena dia akan keluar kemana dan pasti akan pulang, gitu kan. Jadi keluar kemana ini yang perlu diketahui oleh orang tua adalah saat kita punya anak berteman dengan siapa, kita tahu temannya siapa. Gitu ya. Jadi saat anak kita berkunjung ke teman, kita tahu temannya siapa. Dan bukan hanya temannya anak kita yang berkunjung ke teman saja, tapi teman itulah suruh berkunjung ke tempat kita. Suruh ngajak juga. Seandainya anak kita sering nginep ke rumah kawan, ya suruh anaknya itu sering kadang-kadang nginep juga tempat kita. Sehingga saling berkunjung itu membuat hubungan antara orang tua dengan kawan tersebut harmonis. Ya. Ini yang salah satu yang untuk membuat kekhawatiran orang tua tadi. Jadi anak itu kalau keluar kapanpun kita tidak khawatir. Nah sekarang susah kita mengendalikan anak di era modern seperti sekarang ini. Gitu ya. Bekal agama, bekal ilmu pengetahuan, bekal pemahaman terhadap bahaya narkoba harus perlu diterapkan pada mereka. Ini masalah ketahanan keluarga ya. Iya. Yang kedua, kita juga di lingkungan itu ada stakeholder yang memegang lingkungan tersebut, mulai dari RT, RW, dan lurah. Makanya kita program namanya lingkungan bersinar melalui desa bersinar atau kelurahan bersinar. Bersih dari penyalahgunaan narkoba. Bukan bebas menyalahgunakan narkoba, tapi bersih dari penyalahgunaan narkoba. Jadi stakeholder di situ kita kasih pembekalan. Ada juga tokoh-tokoh masyarakat di situ kita kasih pembekalan. Dengan apa? Dengan pemahaman akan bahaya narkoba. Yang kedua, pemahaman bagaimana kalau mereka ada lingkungan yang menyalahgunakan narkoba. Namanya pemulihan berbasis masyarakat atau PBM. Pemulihan berbasis masyarakat itu bagaimana? Kalau ada penyalahgunaan narkoba di situ, siapa yang bertanggung jawab? Mereka, anggota PBM tersebut. Pemulihan berbasis masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat anggotanya dan orang yang paham terhadap medis, ya. Orang paham terhadap konselor ringan. Nah, kita akan kasih pembekalan pada anggota PBM tersebut. Konselor ringan dan bagaimana mendekatkan mereka kepada masyarakat supaya mereka mantan-mantan pecandu itu yang ada itu dideteksi oleh anggota PBM tersebut, bisa dideteksi oleh masyarakat, ada diadukan pada anggota PBM tersebut, sehingga bisa dilaksanakan dengan konselor ringan. Konselor ringan selanjutnya mereka dirujuk ke BNN setempat. Ada BNN kabupaten atau kota di situ. Ada namanya klinik Pratama di BNN itu. Akan di konseling situ sejauh mana ketergantungannya. Kalau mereka udah benar-benar berat ketergantungannya dirujuk ke balai yang ada di kita. Kalau di kita yang di Jakarta ya Balai Besar Lido ya. Nah, itu kapasitasnya besar sekali, di atas 1.000. Ada 1.500 kalau nggak salah. Nah, di situ. Inilah program-program yang sifatnya tidak hanya memberikan edukasi melalui ceramah bahaya narkoba, tapi kita juga menggerakkan stakeholder dan keluarga yang ada di masyarakat itu. Atau untuk tangguh, keluarga yang kuat akan menghadapi penyalahgunaan narkoba yang sekarang sedang marak. Bagaimana? Nah itu. Jadi tidak mungkin, itu salah satunya ya. Terus yang keduanya, dari segi rehabilitasi tadi sudah saya sampaikan sekaligus ya tadi program kita tuh Rehabilitasi ya, ketiga, jadi Pak, ya? untuk ada untuk demand reduction-nya supaya seseorang itu tidak menyalahgunakan narkoba. Seseorang yang sudah menyalahgunakan narkoba itu bagaimana dia berhenti. Itu untuk aspek demand reduction. Ada juga aspek supply reduction. Supply reduction itu bagaimana persediaan narkoba itu tidak ada di
di lingkungan masyarakat itu. Jadi untuk potensi penyalahgunaan narkoba dengan supply reduction itu kita kurangi. Kita tekan dengan pemberantasan. Ada bandar, kita tangkap. Ada penyalahguna, kita rehabilitasi. Jadi kalau misalnya kita nangkap para penyalahguna, barang buktinya seberapa, kalau masih di ketentuan mereka penyalahguna, maka kita adakan rehabilitasi. Oke. Nah, tapi kan tidak cukup dari situ, sampai di situ. Dia dapat dari mana? Nah, kita carilah pengedarnya siapa. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang jadi pertanyaan kita juga ya Pak ya, apalagi untuk diketahui masyarakat juga. Mungkin kita juga banyak mengikuti di media ya Pak Kos ya, ada beberapa tokoh ataupun figur masyarakat yang tertangkap menggunakan narkoba. Ada beberapa yang dipidanakan, ada beberapa yang direhabilitasi. Sebenarnya ketentuannya seperti apa sih Pak? Sampai sejauh mana seseorang itu masuk ranah pidana, sampai seberapa tingkat seseorang itu cukup direhabilitasi, Pak Kus? Iya, jadi kalau misalnya untuk masuk ranah pidana itu kalau apabila barang bukti untuk penggunaan ya sabu itu tidak lebih dari 1 gram. 1 gram. 1 gram itu misalnya seorang dites urin positif, barang buktinya ada sabu 1 gram. 1 gram itu masih ranah di asesmen dulu tapi ya. Oh, di asesmen Pak. Ada tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu itu selain BNN ada dari Direktorat Narkoba, Polisian, ada Dinas Sosial, ada Kementerian Kesehatan, ada Kejaksaan dan Kumham, ada apa namanya? Ya, Kumham. Kumham ya Pak ya. Itu case untuk pengguna Pak. Kalau untuk pengedar nggak ada batasnya Pak ya. Itu nanti kan dari asesmen itu di asesmen itu akan ketahuan apa mereka itu pengguna atau sudah ranah pengedar. Itu nanti dari situ ketahuan. Misalnya dia pengguna barang bukti boleh 1 gram, tapi udah dipaket-paket, berarti statusnya ada pengedar itu. Mau diedarkan berarti kan gitu paketnya gitu. Jadi tujuannya untuk mencari keuntungan bisnis dari barang haram tersebut gitu. Kalau pengedar berarti udah auto pidana Pak ya? Pidana. Auto pidana. Sanksi hukum. Sanksi hukum. Baik. Nah, ini yang kita kenapa kita fokus pada assessment center untuk yang pengguna itu direhabilitasi. Mengingat sampai sekarang ini rata-rata tahanan di lapas itu 60% tahanan narkoba. Nah, kalau mereka tahanan narkoba itu hanya penyalahguna, gitu, bukan pengedar, di situ mereka tambah menjadi pecandu nanti, semakin berat nanti. Karena penyalahguna itu kalau sudah kumpul dengan para penyalahguna yang lain akan mencari sesuatu yang bisa untuk memuaskan dia lah. Saya seperti kita kelaparan itu mesti nyari makanan utamanya, nyari nasi lah gitu. Karena kecanduan itu Pak ya, candunya. Jadi candunya harus dihilangkan dengan rehabilitasi itu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan banyak Pak Kus terkait dengan aspek pencegahan. Kalau dari sisi aspek penanganan sendiri seperti apa Pak? Penanganan penyalahgunaan ini Pak. Penanganan pecandu. Penanganan pecandu Pak. Jadi kalau sudah hasil asesmen mereka pecandu, otomatis kan kita rehabilitasi. Pertama kali rehabilitasi medis, ya kan? Untuk mengukur apa yang digunakan, tingkat berapa kali menggunakan, setiap jedanya berapa kali. Ini nanti akan kita tindak secara medis. Ya. Jadi akan kita lakukan jadi aspek pengurangan pengurangan penggunaan atau dari aspek pemutusan zat. Jadi yang tingkat berat ya ini strateginya dari yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain ya, harus lembaga yang sudah tersertifikasi oleh BNN. Dan kalau masalah pecandu yang tingkatnya berat itu yang lebih tepatnya memang harus BNN yang menangani, nggak boleh dilangani oleh orang lain ya. Karena tidak sampai di situ ya sebenarnya. Setelah mereka tuh pemutusan zat itu dilakukan, mereka tidak ketergantungan lagi. Tapi budayanya juga dibentuk. Itu yang berarti rehabilitasi itu. Orang yang kecanduan itu kan masalah disiplin nggak ada jelas. Disiplin, apalagi disiplin bangun pagi nggak ada tuh. Disiplin makan aja nggak ada. Gitu. Terus disiplin bekerja nggak ada, dia nggak ada.
nggak ada ini. Akhirnya dilatih. Bangun jam 3 pagi harus sudah bangun. Ya, siang harus mengerjakan sesuatu. Entah itu bekerja, bekerja sama, entah kerja bakti apa. Sorenya dia ada olahraga. Setelah olahraga nanti malamnya dia ada kegiatan kerohanian. Nanti jam 10 harus sudah tidur. Makanya diperlakukan kerangkeng juga seperti jadi sel-selnya atau apa tempatnya itu tidak boleh penjagaannya ketat gitu. Dijaga dengan ketat. Jadi melebihi penjagaan di tahanan. Intinya untuk membentuk perilaku baru ya Pak ya. Membentuk perilaku baru. Dan apakah mereka nanti lama-kelamaan terbiasa, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan gitu kan. Ada yang 6 bulan, wah saya nggak percaya 6 bulan sudah sembuh gitu. Kadang-kadang kalau Pengen nambah itu bisa dengan Pak? orang rumahnya, Oh, orang rumahnya. apa istilahnya keluarganya kadang seperti kawan saya itu, adik saya itu udah sampai tingkatan membahayakan Pak untuk keluarga saya. Barang-barang di rumah sudah habis. Kompor gas saja dijual. Oh. Kalau minta uang sama orang tuanya diancam, mau dibunuh. Sampai di situ. Gimana caranya? Ya sudah, saya hubungin ketua balai, kepala balai rehabilitasi. Ya sudah kalau gitu ajukan aja untuk direhabilitasi di Lido dengan permohonan dari orang tuanya dan keluarganya ya. Diajukan sana akhirnya direhabilitasi lah. Singkatnya direhabilitasi di Lido. Udah 6 bulan direhabilitasi, telepon lagi. Aku jangan dikeluarkan dulu kalau bisa minta perpanjangan. Saya tidak percaya dia masih suka bohong dan lain sebagainya. Mungkin dia khawatir dengan petugas-petugas kita mesti dia sudah merasa sudah siap dibohongin kalau dia sudah berperilaku baik itu main watak lah di sana. Dianggapnya seperti itu. Saya tanya, nanti kan kalau mau pulang itu keluarganya kan akan kita asesmen juga gitu. Iya. Jadi begitu keluar itu bukan hanya si pecandu itu yang kita asesmen, tapi keluarganya sudah di asesmen. Untuk siap menerima ini kembali sebagai orang yang baru dengan pola yang baru. Nah ini dengan pola yang baru. Tapi terkadang di keluarga yang berantakan, istilahnya yang sudah karena mereka itu jadi pecandu karena keluarganya, dia tidak mau pulang. Oh malah pengen di situ Pak ya? Dia pengen mengabdi di situ. Karena apa? Kalau saya pulang, Pak, saya nanti jadi pecandu lagi, Pak. Gitu. Sampai seperti itu. Berarti kan yang perlu dibenahi siapa? Lingkungannya. Ketahanan keluarga tadi ya Pak ya? Ketahanan keluarga Berarti kembali ketahanan keluarga tadi. Makanya saat mereka itu pulang kembali, keluarganya misalnya dari keluarga yang baik, untuk bisa diterima ke masyarakat lagi kan para pecandu ini rata-rata mereka kan antisosial ya. Penyalahguna narkoba itu kan antisosial. Yang perlu diketahui itu. Jadi dia itu tidak mau berinteraksi selain dengan lingkungannya sendiri, lingkungan penyalahguna. Dia takut ditangkap, takut rahasianya bocor dan lain sebagainya nanti dia mau menggunakan di mana dia ketahuan kan gitu. Dia nggak mau, pengen nyaman yang jelas. Makanya dia antisosial, selalu curiga dengan orang lain. Senyum aja orang lain tuh nggak membahas, curiga dia, menanggapinya dengan rasa curiga semua. Nah ini kita kembalikan karena masyarakat sudah tidak mau tahu dengan mereka, tidak mau dekat dengan mereka. Nah kita kembalikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mau menerima, gitu. Makanya ada tokoh masyarakat yang kita masukkan dalam program pemulihan berbasis masyarakat tadi untuk mengawal mereka kembali ke masyarakat sehingga dia bisa pulih, sudah pulih. Tapi juga berfungsi sosial gitu pada masyarakat. Oke. Cukup banyak juga ternyata insight-insight baru ya Sobat Kom dari Pak Kusrianto dari BNN. Ada hal yang ternyata seperti itu ya, ada klasifikasi. Kemudian ketika kita melakukan rehabilitasi akan ada asesmen kayak semacam skripsi ya Pak ya, biar lulus dari rehabilitasi ya Pak ya. Jadi screening ya. Screening. Apa namanya? Di asesmen itu bukan dia lulus apa enggak itu bukan. Iya, bukan ya Pak ya. Tapi kita untuk mengetahui apa seseorang Sudah siap turun ke masyarakat atau belum Pak? Oh saat ini, iya. Ada apa sih? Dia itu sudah sembuh di asesmen, apa mereka tuh benar-benar sudah pulih. Ya, seperti tes kesehatan jiwa lah. Gitu. Kalau kita mau, misalnya kalau yang Bapak misalnya ASN,
mau pendidikan biasanya ada tes itu kan, ada tes kesehatan jiwa, tes kesehatan, ada tes jiwa gitu. Siap. Terima kasih insight-nya juga di Pak Kus. Saya mungkin akan loncat ke Pak Imam dulu, ke Pak Kepala Biro Kepegawaian, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Kus bahayanya itu banyak sekali ya, Pak ya, dan ternyata rumit sekali bagaimana nanti penanganan orang yang sudah melakukan penyalahgunaan narkoba. Dari Biro Kepegawaian sendiri, Pak, sebagai pembina kepegawaian di kementerian, usaha-usaha apa sih, Pak, yang sudah Biro Kepegawaian lakukan? Program-program apa yang sudah Biro Kepegawaian dan organisasi lakukan untuk bisa menciptakan lingkungan pekerjaan yang sehat, aman, dan bebas narkoba, Pak Imam? Baik, kalau di Kominfo sendiri ya, eh, ini kan pasti kerja bareng ya, tidak hanya dari Biro Kepegawaian, tetapi kerja bareng seluruh komponen yang ada di lingkungan kementerian. Nah, yang pertama adalah sosialisasi, Pak. Sosialisasinya ini dengan cara seperti ini juga ini diadakan acara tok-tok komini yang sama Mas Ilmi. Ini salah satu ini, nanti kalau ini disampaikan kan mudah-mudahan para pendengar di lingkungan Kementerian Kominfo bisa menyadari bahwa bahaya narkoba seperti apa. Kemudian juga beberapa event juga dilakukan dengan sosialisasi yang mengundang pegawai terkait dengan bahayanya narkoba ya Pak ya. Jangan sampai kalau sakitnya karena kau gitu ya Pak ya. Itu kan istilah di istilahnya Bapak itu sakitnya karena kau gitu kan. Sakitnya bukan di sini, tapi kalau narkoba itu sakitnya semuanya ya kan Pak ya. Itu jadi dengan cara yang mensosialisasikan bahaya narkoba, kemudian dengan adanya pamflet kita juga tayangkan, kemudian ini juga jenis-jenis narkoba yang makin lama itu makin banyak ya Pak ya. Yang terakhir kan itu yang ada keripik narkoba itu ya Pak, keripik pisang narkoba itu terakhir itu yang ditemukan di Jogja ya Pak ya. Itu keripik pisang tapi rasa narkoba. Dengan efek narkoba juga mungkin Pak Imam? Iya. Jadi itu ada temuan baru itu. Kemudian dengan dibentuknya Satgas ya di lingkungan Kementerian Kominfo, mudah-mudahan Satgas ini bisa mengawal, tetapi jangan menangani. Kalau menangani berarti ada yang tertangani Pak. Tetapi bagaimana melakukan pencegahan sehingga para pegawai di lingkungan Kominfo tidak ada yang pemakai, apalagi pemakai pun jangan sampai gitu. Kemudian ya pasti kami terkait dengan sosialisasi ini, walaupun kita kondisinya aman, tetapi harus terus kita sosialisasikan, karena pegawai kita kan tidak hanya yang lama, tetapi setiap tahun itu bertambah Pak. Berarti ada pegawai, ada yang bertambah, ada yang masuk. Ya, ini sosialisasi ini terima kasih Biro Humas sudah mengadakan acara ini, karena ini kolaborasi Pak. Nanti kalau yang sosialisasinya dengan Biro Humas, nanti kalau nanti yang proses selanjutnya adalah tes itu. Kalau dari ini salah satu pencegahannya tes urin itu nanti dengan biro umum Pak, karena polikliniknya ada di umum. Jadi itulah langkah-langkah yang telah kita lakukan, yang tujuannya adalah sedini mungkin kita mendeteksi jangan sampai ada pegawai di lingkungan Kominfo ini terkena atau terdampak oleh bahaya narkoba. Itu. Oke, baik, terima kasih Pak Imam atas penjelasannya. Jadi semoga Satgasnya juga bisa, jangan sampai penanganan ya Pak Imam ya. Cukup pencegahan ataupun mungkin deteksi dini lah, jangan sampai penanganan. Artinya deteksi dini perlu itu. Deteksi dini perlu, bener Pak. Nanti harapannya sih Kominfo bisa tetap bersih ya Pak ya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk Pak Kus sendiri sebenarnya mungkin bisa memberikan pesan kepada teman-teman pegawai terutama ASN ya Pak ya. Bagaimana sih teman-teman ASN ini bisa berkontribusi Pak Kus untuk
bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba ini Pak, terutama di lingkungan kerja ya Pak Iya, ya. iya, betul. Jadi kepada kawan-kawan ASN yang ada di Kominfo, yang ASN maupun yang bukan ASN ya, ada P3K juga ya. Ada Pak, Sudah ada ada kan? P3K, tenaga pendukung Itu juga. ASN juga sebenarnya, P3K juga ASN. Jadi kita tidak bisa mengabaikan. Yang jelas kita perlu menjaga lingkungan kita, keluarga kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut dengan menciptakan lingkungan yang bersih ya. Bersih dalam artian tidak ada lingkungan remang-remang. Tidak ada lingkungan yang hanya dihuni oleh orang-orang asing, orang-orang tertentu itu aja tapi kita tidak kenal gitu kan ya. Terus yang kedua keluarga kita harus kita kuatkan. Ketahanan keluarga itu nahkoda keluarga dan para anggota keluarga itu harus saling tegur sapa, jangan sampai saling tegur sapa juga, saling kasih sayang juga. Seandainya menegur pun dengan kasih sayang, menyapa pun dengan kasih sayang. Intinya di dalam keluarga itu harus ada kasih sayang. Karena jangan sampai disayangi oleh orang lain, harus disayangi oleh keluarga tersebut. Saya rasa itu aja Pak. Baik, baik terima kasih penjelasannya Pak Kus, kemudian Pak Imam Suwandi juga di siang menuju sore hari ini. Terima kasih juga sudah banyak sekali memberikan insight kami, gambaran-gambaran mengenai kondisi di Kominfo seperti apa dari Pak Imam, kemudian juga dari Pak Kus mengenai bahaya narkoba itu sendiri ya Pak ya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Kus, Pak Imam Suwandi, Kepala Biro Kepegawaian atas diskusi kita pada siang menuju sore hari ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa ditemukan oleh teman-teman Sobatkom semua dan juga masyarakat. Ini sebenarnya tidak hanya ke ASN nanti Pak. Jadi acara ini nanti juga akan dilihat oleh teman-teman, terutama followers YouTube Kementerian Kominfo nantinya. Semoga bisa memberikan manfaat dan informasi bagi followers kita ya Pak Kus dan Pak Imam untuk hal-hal berkaitan dengan pencegahan narkoba. Yang terakhir mungkin kami ingin minta closing statement dari Pak Kus Suryanta dulu Pak, terkait dengan bagaimana sih Pak, apa yang bisa pesan-pesan kepada masyarakat, pesan-pesan kepada para ASN berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ini Pak. Jadi kepada rekan-rekan ASN dan rekan-rekan ASN di Kominfo ya khususnya, ini supaya saya ulang kembali untuk lebih menekankan pada ketahanan diri. Tahanan diri maksudnya yang memperkuat keimanan dan memperkuat keyakinan ya. Jadi kalau kita tuh keyakinan dan keimanan itu kan jadi satu sebenarnya. Tapi ada yang bilang iman tapi kurang yakin. Nah itu ada juga seperti itu kan. Seberapa tingkatan keimanan kita ya otomatis tingkatan keyakinan kita untuk memahami bahwa untuk mempercayai bahwa sesuatu yang tidak boleh tidak boleh digunakan dan jangan digunakan gitu. Karena yakin buktinya sudah ada. Kalau narkoba buktinya sudah ada. Kalau agama kan buktinya kita yakini gitu kan. Kita yakini bahwa itu akan terjadi. Yang kedua adalah ketahanan, ini masalah diri sendiri. Yang masalah dengan keluarga bahwa kita itu bagaimanapun mempunyai keluarga. Kalau misalnya kita bilang yang rugi kan diri saya sendiri. Orang lain kan tidak hanya bisa bilang tidak bisa bilang. Yang merasakan kan diri saya sendiri, duit saya sendiri. Iya, sekarang bisa bilang begitu. Tapi nanti kalau sudah kecanduan, yang rugi bukan kalian saja. Tapi yang rugi kalian, keluarga malu, dan Anda sudah menjadi ibarat sudah tidak berharga lagi di mata masyarakat maupun di mata keluarga. Nah inilah makanya cara menghargai diri sendiri adalah bagaimana kita menempatkan diri dengan mengelola diri kita itu sebaik-baiknya. Jauhi narkoba, jauhi pergaulan-pergaulan yang tidak perlu. Sekarang ini kan tidak hanya narkoba saja. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, tayangan-tayangan yang tidak perlu. Ini Kominfo dengan riskan sekali. Nah ini saya rasa perlu dihindari. Kita mencari sesuatu yang bermanfaat. Kurangilah yang tidak bermanfaat. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Kus atas pesan-pesannya. Last but not least Pak Imam, monggo Pak untuk pesan-pesan kepada teman-teman ASN. Iya. Untuk teman-teman ASN, khususnya yang di lingkungan Kementerian Kominfo. Pertama, narkoba adalah kejahatan luar biasa. Yang kalau kita ibaratkan kalau itu pohon, maka
kalau narkoba itu adalah yang diserang adalah akarnya. Maka tadi yang dijelaskan Pak Agus, tidak hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh komponen. Kalau pohon diserang akarnya, maka akan mati semua, Pak. Iya. Itu satu itu. Rontok daunnya. Jadi harus benar-benar kita jauhi dari kita dan keluarga kita. Yang kedua, kami dari Biro Kepegawaian juga meminta bantuan kepada kepala satker. Ibaratnya kalau kepala satker ini kan orang tua dari pegawai di lingkungan kerjanya. Kami mohon untuk bisa dipantau, kemudian secara terus-menerus bagaimana sih kegiatan para stafnya di lingkungan unit kerjanya, sehingga sekecil apapun bisa terpantau. Dan kami berharap dengan pemantauan dari para kepala satker ini akan menghindari para pegawai dari paling tidak sedini mungkin melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah terjadinya pegawai di lingkungan unit kerjanya terdampak oleh bahaya narkoba. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang pasti mari kita ciptakan lingkungan kerja yang bersih, nyaman, penuh dengan suasana kekeluargaan. Itu saja, Mas Ilmi. Terima kasih. Terima kasih buat Sobatkom yang sudah setia menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kemkominfo TV dan juga like setiap konten-konten di kanal-kanal media sosial Kementerian Kominfo. Saya Helmi Fajar dan seluruh tim Tok Tok Kominfo Podcast undur diri. Sampai jumpa di Tok Tok Kominfo Podcast edisi selanjutnya. Mari bersama berantas dan hindari penyalahgunaan narkoba untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas narkoba. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju.